HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, kita dipertemukan lagi oleh Buddha Kliwon Dungulan. Hari Galungan sudah di antara kita. Napi Orti, semoga semua dalam lindungan Hyang Widi. Sebentar lagi, ruang dan waktu Anda akan dihiasi tayangan on the spot spesial merayakan Hari Suci Galungan. Kali ini HiTV Channel 3 hanya akan menyuguhkan Kidung Hinduni. Bagaimana suasana Galungan, bagaimana aktivitas Galungan, dan simak rama Umanis Galungan. Buddha Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, melawan Sang Kalatiga, melawan para adharma. Buddha Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja Yang Widiwasa, memuja Yang Widiwasa. Hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja Yang Widiwasa, agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja Yang Widiwasa, agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Bagaimana suasana hati saat kita hendak melangkahkan kaki ke pura untuk sembahyang? Inilah Bayangkan Tintia. Mari kita menuju pura, Jagatnata Pura yang utama. Padmasana menjulang tinggi, mencari kaki Sang Hyang Widi, menggapai kaki Sang Hyang Widi. Mari sembahyang di Natar Pura, memuja Tuhan Yang Widiwasa. Duduk bersila di depan taman, nyanyikan kidung para dewa, lakukan nyanyian kayangan. Ambil bunga dupa lalu muspa, bayangkan Tintia di Lingga Padma. Pikirkan kita di Balai Weda, pusaka suci kita bersama. Lima jenis persembahan yang paling sederhana yang dituliskan dalam pustaka suci: Patram, Puspam, Palam, Toyam, Agni. Makhluk hidup karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena yadnya. Yadnya
ada karena karma. Yadnya ada karena karma. Makhluk hidup karena makanan. Makanan ada karena hujan. Dan hujan selalu turun karena yadnya. Yadnya ada karena karma. Yadnya ada karena karma. Anak bawan di budani. Parjanyan anak sambawa. Yadnya bawan di parjanyo. Yadnya karma samud baba. Yadnya karma samud baba. Hidup adalah perjuangan dari peperangan ke pergolakan. Pemenangnya adalah para kesatria yang melumuri senjatanya dengan kasih sayang dan kebenaran. Jika kita tidak melakukannya, niscaya kita akan jadi pecundang. Maka tugas kita adalah melumuri senjata dengan kasih sayang dan kebenaran di ujung panah-panah Dharma Yuda. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Wartam Satyam, Siwam Sundaram. Hari ini sungguh berbahagia. Kita sembahyang ke pura, memuja Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Suci laksana sikap kita menghadap Yang Widiwasa, memohon waranugraha demi kerahayuan kita. Bersila bersimpuh di natar pula, lalu musbah bersama-sama, memuja Sang Hyang Jagatnata, Sang Raja tiga dunia. Laksanakan Trikaya Parisuda, ajaran utama Hindu Dharma. Berpikir, berkata, berlaksana, diwarnai kesucian, diwarnai kesucian. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, selamat menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan. Sudah sebulan Kopi Nyangluh diskusi penuh inspiratif dan sesuluh, berisi exploring, sharing, dan coaching antara penulis Wartam. Kali ini Ngopi Esko Nyangluh kedatangan 3 penulis sekaligus. Ada Bapak Nyoman Dayuh, ada Pak Suyoga, dan Pak Swantana. Saya didampingi oleh Dia Parisia. Seperti apa Ngopi Nyangluh? Kita dengar setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Napi Orti, Pak Dayuh. Tunggu ada masjid-masjidnya. Napi Orti, Pak Swantana, dan Pak Suyoga. Cek.
pemirsa Hai TV Channel 3 dimanapun berada. Kita langsung yang pertama ke Pak Dayu. Galungan sudah seperti di depan mata, ibarat di serambi depan. Bannernya ini Hari Kemenangan Dharma. Pak Dayu, apa yang dimaksud dengan Hari Kemenangan Dharma ini? Ya, Mia, terima kasih terkait dengan galungan kemenangan Dharma dan melawan Adharma seperti itu. Tapi kalau sebenarnya galungan itu kan tradisi agraris, masyarakat agraris. Tapi kalau dimaknai ada interpretasi kemenangan Dharma melawan Adharma, mengacu kepada teks Sundarigama kan disebutkan kan Jayakala. Dari reditenya itu sudah digoda oleh Putakala Galungan, kemudian somanya Putakala Dumulan, kemudian anggaranya adalah Putakala Amanpurat. Maka dari itu kan jaya dan kala, kita menang atas waktu, atas kala. Itulah kemenangan Dharma melawan Adharma. Kemudian juga disebutkan galungan patitis ikang jenana nirmala galang apadang. Itulah sejatinya kemenangan itu adalah ketika kita patitis menjadi penyejuk jenana nirmala, ketika pikiran kita suci, terang, benderang, damai, dan kemudian juga galang apadang. Itulah sejatinya adalah kemenangan Dharma itu sendiri. Mengenai banner Hari Kemenangan Dharma, mungkin Pak Swantana memiliki pandangan atau ada tambahan, Pak? Baik, kalau boleh saya tambahkan, kemenangan Dharma itu artinya kita berada tetap pada real Dharma itu, seperti halnya kereta api. Jadi kereta api untuk tetap selamat dia harus tetap ada pada realnya. Nanti ketika dia keluar rel itu crash, itu kecelakaan, dan itu adharma. Itu makna dari kemenangan Dharma. Gimana dia? Mungkin dia ada sedikit pertanyaan. Nah, Pak Dayu, dia masih agak rancu nih. Runtutan Hari Galungan mulai dari Hari Saraswati, Banyu Pinaruh, Pagerwesi, Tumpak Landep, dan lain-lain. Bisa dijabarkan pemirsa TV, Galungan selalu direkatkan dengan Hari Kuningan. Padahal jaraknya 10 hari itu, Pak. Apa kaitan dua hari raya itu, Pak? Ya, ini terkait dengan galungan ini kan memakai sistem paukon yang hari galungan ini sangat nusantara sekali, walaupun ada beberapa pemaknaan terkait dengan galungan. Dari Watu Gunung Runtuh kan seperti itu, ini kan mitologinya lahir sebuah anak di batu yang menyebabkan runtuh kan seperti itu, pecah gitu. Berarti itu menimbulkan bahwa anak ini kuat. Kuatnya itu apa? Yaitu di Hari Saraswati, bahwa kekuatan sejatinya itu adalah Hari Saraswati dengan pengetahuan. Dikaitkan dengan Banyu Pinaruh kan, Banyu Pinawuruh itu pengetahuan yang utama itu kan air pengetahuan. Nah, di samping juga air yang bersifat fisikal, tapi air yang utama itu adalah air pengetahuan sendiri. Ini berkaitan dengan pengetahuan. Artinya orang yang berpengetahuan, orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang quality, itulah yang menjadi pemenang. Kemudian Tumpak Landep, apa Supati landeping hidup, bahwa landeping hidup tajamnya sejatinya tajamnya keris itu tajamnya pikiran itu sendiri, tajamnya pengetahuan dan pikiran itu sendiri. Dengan tajamnya pikiran, kemudian dengan berpengetahuan, dengan berkualitas, dengan cerdas, tentu akan menjadi pemenang. Kemudian masuklah kepada rangkaian galungan itu sendiri. Dari Tumpak Wari kita mengadakan kemenangan dalam perspektif bahwa itulah masyarakat agraris, kemudian masuk kepada penyekeban, kemudian penampan, penjajan, galungan, kemudian umanis galungan, sampailah pada Kuningan. Inilah sebuah rangkaian dalam sistem paukon. Tapi kalau dipilah galungan itu mulainya dari Tumpak Wariga sampai dengan Pegat Wakang, sehingga kita mengenal adanya Uncal Balung, seperti itu. Nah, inilah rangkaian galungan yang secara sistemik, secara siklik, bahwa itulah memang harus dilalui secara bertahap. Momentum inilah sebagai penyadaran bagi kita, utamanya sekarang di masa pandemi, bahwa untuk memperkuat yang vital sejatinya adalah masyarakat agraris itu sendiri. Makanya galungan ini kita maknai sebagai kembalinya ke masyarakat agraris. Satu sisi juga harus tadi teknologi, pengetahuan apapun kita juga harus siap. Inovasi, kreatif dan kompetitif juga harus kita maknai dalam Hari Galungan itu sendiri dia. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dalam penghider buana. Pancaran sinar
damar suci ide sang yang widiwasa. Sembilan dewa-dewa beserta senjatanya menjaga keselamatan delapan arah dunia. Di utara Dewa Wisnu dengan senjata cakra, timur laut Dewa Sambu senjatanya Trisula. Di timur Dewa Iswara dengan senjata genta, Tenggara Maheswara dengan senjata dupa. Di selatan Dewa Brahma dengan senjata gada, barat daya Dewa Rudra senjatanya musala. Di barat sang Mahadewa senjata naga pasa, barat laut Dewa Sangkara senjata angkus brana. Dan di tengah Dewa Siwa senjata bunga Padma, pancaran kesucian ide sang yang widiwasa. Bagian yang paling menarik ini Pak, Galungan tak lengkap rasanya tanpa mendirikan penjor. Ini bagian ikonik dari Hari Galungan, ada kerjasama, kemudian kemeriahan dalam beberapa ornamennya, dan juga ada keindahan. Pak Sioga, singkat saja, bagaimana mitosnya kok sepotong bambu dihias kemudian menjadi penjor dan sangat unik? Jadi penjor menjadi sesuatu yang penting atau menjadi sesuatu yang utama di situ. Nah kalau kita lihat sebenarnya ini masih terkait dengan budaya Jawa sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di relief Candi Borobudur gitu misalnya ada relief penjor di situ. Nah, dari situ masyarakat Jawa memaknai dia sebagai simbol kesejahteraan. Ya. Kemudian masuk ke etnis Bali, penjor dimaknai sebagai gunung suci. Nah di situ kemudian apa yang ada ditumbuh di gunung, kalau bungka, pada gantung, dia menjadi dipasang menjadi rangkaian daripada penjor tersebut. Nah terkait dengan ikonik dewa-dewa Hindu juga tidak terlepas nih. Jadi bambu itu sendiri adalah lambang Dewa Brahma. Kemudian dedaunan atau istilahnya pelawo yang di situ yang warnanya umumnya hijau, karena jadi Dewa Sangkara di situ simbolnya. Kemudian janur yang kuning, kemudian ada juga kain kuning di situ adalah simbolik ke Dewa Mahadewa. Kemudian ada padi Dewi Sri, kemudian ada tebu Dewa Sambu, kemudian yang menjadi penting juga dalam penjor Galungan yang membedakan dia dengan penjor dekorasi adalah sangga penjornya. Nah, itu merupakan simbol daripada Dewa Siwa. Nah, kemudian Banten yang dipersembahkan dalam bentuk tumpeng ini adalah simbol Saga Siwa dan Parama Siwa. Nah ini barangkali secara teologis nanti Pak mungkin Deswantano yang akan lebih detail memaknai seperti apa ya. Namun secara keseluruhan dari sisi arsitektur sekarang bisa kita lihat bahwa upacara Galungan ini kalau kita lihat di tata ruang, kali ada pura, kemudian ada bangunan hunian, ada bangunan pabrik, bangunan umum berupa wantilan. Galungan ini kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan wantilan. Jadi bisa dia sebagai sebuah perayaan dalam tanda kutip kemenangan, celebration, bisa terkait dengan pemujaan rasa syukur di situ. Ya inilah arsitektur, secara arsitektur dia adalah bangunan wantilan itu sendiri, bangunan publik ya. Jadi bentuk arsitektural dari Hari Suci Galungan ini seperti barat wantilan gitu Pak ya.
dan buah yang dibungkus air ketulusan adalah ayatnya utama. Patram puspam malam toyam yo mebak yo raya jati tada hamba diubatam asnami prayatan bersama Pak Suwantana. Bagian isi, makna, dan nilai Pak. Kita mesti dengar Pak Suwantana lebih dalam lagi dari segi filsafat, makna, dan nilai. Mutiara apa yang bisa kita pungut dari Hari Galungan ini dan juga Kuningan, Pak? Ini tidak bisa kita lepaskan, begitu merekat untuk transformasi lebih tepatnya dewasa ini. Oke. Kalau kita ikuti tadi apa yang dikronologikan oleh Pak Nyomandayu itu, jadi Galungan itu adalah puncak perayaan dari sebuah proses yang panjang itu ya, sehingga Galungan itu bermakna perayaan atas kemenangan dari proses yang sudah berjalan. Nah, jadi dikatakan dia kemenangan Dharma, artinya apa? Kalau kita maknai secara filosofi, kita mesti harus mengacu kepada Dharma itu sendiri. Apa itu Dharma? Itu yang terpenting. Nah, berdasarkan beberapa literatur kalau kita baca, Dharma itu sesungguhnya implementasi secara individu hukum rete itu. Ketika hukum semesta itu diimplementasikan ke dalam tubuh, itu adalah Dharma, sehingga apapun tindakan kita itu tidak melenceng dari hukum semesta itu Dharma. Nah, itu kalau dibagi Dharma itu secara konsep ada dua. Dia natural Dharma yang memang turunan dari beliau, dan kita transendental Dharma memang dari kita. Nah itu. Nah yang turun memang sudah Dharma yang turun itu seperti apa? Umpama kalau kita lapar, kita makan, itu Dharma. Kemudian untuk tetap berlanjut generasi itu kita melahirkan generasi, itu Dharma. Mengikuti itu Dharma. Kemudian kalau kita mengantuk, kita tidur. Nah itu melengkapi sesuatu yang bersifat instingtif, itu Dharma yang bersifat natural memang sudah diberikan. Nah kemudian kalau kita maknai Galungan ini lebih kepada makna selebrasi dari makna transendental Dharma. Seperti apa? Kita secara sadar maupun tidak diarahkan untuk mengarah ke arah beliau. Kita kembali sebenarnya, kalau kita ikut Pancasila terakhir kan moksa. Nah itu kita memang ke sangkan parang gitu tujuannya. Nah seperti tadi umpama masalah penjor itu, masalah penjor. Kalau kita penjor itu dengan segala hiasannya kemudian kita dirikan, kita pasang, dia hanya memiliki makna budaya. Nah untuk memiliki makna ke dalam itu, jadi simbol-simbol yang ada di penjor itu mesti harus diinternalisasi ke dalam. Jadi implementasinya harus di dalam diri. Jadi kita diharapkan, kalau di sana tadi Pak Suyoga bilang ada bambu itu simbol medara Dewa Brahma. Artinya apa? Biar kesadaran kita di dalam diri itu dipenuhi dengan kesadaran dewa. Nah, baru dia memiliki makna secara individu. Jadi ketika kita merayakannya itu adalah makna budaya, ketika kita mengimplementasikan ke diri, itu adalah makna kesadaran ke dalam diri. Itu. Di bawah sinar purnama, ku bersila dengan dupa dan bunga. Di depan gapura jiwa, ku bersimpuh dengan
selasa doa antara kata aksara, jelajahi anak tangga catur beda. Ku mencari sang-sangkan pada rindu madi, agar sinarnya luruh dalam jiwa. Ku mencari sang-sangkan pada rindu madi, agar sinarnya luruh dalam jiwa. Ya, Pak Suyoga dan Pak Suwantana juga Pak Dayu, jadi penting tidak hanya kita mengimplementasikan Hari Galungan dan Kuningan Ya. itu, lebih pada menginternalisasikan makna dari perayaan Hari Suci Galungan dan Kuningan. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, perbincangan kita sangat Kopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching Ngopi Nyanglo kali ini. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Dayu, Pak Suyoga, Pak Suwantana, dan Dua Parisya pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Pemirsa, demikian tadi tos tayangan on the spot yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Semoga menginspirasi untuk kita bersama. Saatnya kami mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan Dharma, karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Saya Diah Parisya. Sama artinya pemaaf dalam Pancel yang memberata. Sampai jumpa di episode TOS berikutnya. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.